Yesus itu kuasanya, bukti itu kuasanya adalah dia membangkitkan orang mati, yang mati dihidupkan. Sebagai contohnya si Lazarus yang buta bisa melihat cuma. Apakah Yesus meminta, ya Tuhan, berikan saya mujizat, saya hidupkan orang ini? Enggak ada. Kalau ada ya Anda. Beda kayak Musa, dia membelah laut, dia meminta dari Tuhannya dulu, beri kuasa dulu. Tapi Yesus cuma ngomong, Lazarus keluarlah, bangkitlah Lazarus. Lazarus hidup. Itu bukti kuasa Tuhan Yesus, Zuma. Tapi satu pertanyaan saya bagi Cuma, apa bukti Allahmu itu berkuasa? Apakah dia pernah menghidupkan orang mati, orang buta? Itu aja. Saya tunggu pakai dalil, Cuma. Oke, lanjut Bang Zuma. 3 menit Mas Mutu. Yang menghidupkan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia menghidupkan, dia mengurus segala sesuatunya. Nah, terus kayak mana ceritanya? Saya mau menjelaskan, mana buktinya Tuhan mau menghidupkan? Kamu itu selalu berpikir Tuhan itu harus dilihat kayak Tuhan kau itu. Tuhan kau itu pada saat umurnya 8 hari nonotnya dipotong. Habis itu dinetein, habis itu diceboin. Begitu dia besar menjadi nabi, membangkitkan orang mati, tapi sebelumnya berdoa kepada Tuhannya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makananku adalah melakukan pekerjaan. Ya. Yohanes 17 nomor 4 Anda baca supaya Anda itu cerdas. Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang ada di tengah-tengahmu itu adalah perantara untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepada Bani Israel dengan memberi kekuatan, tanda-tanda dan mukjizat kepada Yesus. Jadi apapun yang Yesus lakukan yang membuat kamu menuhankan dia, itu dia lakukan karena dia utusan Tuhan yang diberi kuasa untuk melakukan itu. Gimana sih saudaraku ini? Ya, sedangkan di dalam pemahaman yang diajarkan oleh Paulus sendiri, Anda harus terima dengan fakta kenyataan. Yesus di dalam 1 Korintus 15 nomor 24, dia melepaskan jabatannya. Masa ada Tuhan melepaskan jabatan? Tuhan apa melepaskan jabatan? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Tuhan. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Tuhan menyerahkan jabatan. Jadi berhenti. Mumpung kamu masih hidup berhadapan dengan kita yang ada di sini, kita tuntun Anda itu untuk menjadi sehat. Berhenti menuhankan manusia, karena Yesus itu juga manusia. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam itu tidak ada karena tak terlihat, karena tidak pernah menjadi manusia. Nah sekarang boleh tidak saya tanya sama saudara, apakah saudara punya akal? Kalau Anda merasa punya akal, bisakah Anda menunjukkan akal Anda? Saya ingin lihat wajahnya, saya ingin lihat wujudnya akal Anda itu seperti apa. Jadi 3 menit ini Anda manfaatkan untuk menunjukkan wujud akal Anda itu seperti apa. Kalau tidak berarti Anda berakal. Silakan. Oke. Silakan Pak Bobil. Oke. Tadi saya minta dalil kepada Zuma, apa bukti Allahmu itu Maha Kuasa? Apakah dia pernah menghidupkan orang mati? Apakah dia pernah yang buta bisa melihat? Si Zuma masih belum ada jawabannya. Saya tunggu itu. Kemudian si Zuma katakan berapa kali ini, Yesus berkata, aku tidak berbuat apa-apa. Kan Tuhan itu datang ke dunia cuma, bukan wujud keilahiannya cuma. Tapi Tuhan itu
datang ke dunia dengan firman-Nya menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sisi kemanusiaannya. Tapi di dalam diri Yesus itu ada juga yang namanya keilahian di situ. Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Karena memang benar dia juga Tuhan. Ya, kamu mengatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah sisi kemanusiaan seperti kita ini. Memang kalau sisi kemanusiaan begini, memang makan yang sering kalian katakan, Yesus makan ikan goreng, gitu itu aja. Itu adalah sisi kemanusiaannya gitu. Tapi buktinya aja, intinya di sini cuma bukti Tuhan saya itu ada. Dia datang ke dunia dengan mengambil wujud manusia. Makanya saya percaya Tuhan itu kesentuh ada. Untuk apa saya bertuhan kalau Tuhan itu hanya mengatakan saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk ciptaannya juga pengen melihat bagaimana apa Tuhan itu benar ada enggak. Kalau cuma hanya mengatakan saya adalah Allah, sembahlah saya, ya iblis juga bisa mengatakan begitu. Sesuai dengan dalil yang saya bawa dari tadi, cuma bahwa ke Abraham aja Tuhan pernah menampakkan dirinya sesuai dalil yang saya bawakan tadi, Kejadian 18 ayat 1 dan 3. Dan sama sekali saya tidak menemukan jawaban dari cuma bahwa Allahmu itu ada. Cuma hanya bagaimana akal kamu lihat enggak? Bukan itu cuma. Sekali lagi saya minta cuma, apa bukti Allahmu itu maha kuasa? Apakah pernah menghidupkan orang mati? Karena Tuhan saya Yesus pernah menghidupkan orang mati. Buktinya Lazarus. Katanya Lazarus keluarlah. Padahal Lazarus udah mati berapa hari. Itu bukti Tuhan saya. Dan bisa, yang tidak bisa melihat, yang orang buta bisa melihat. Ayo, tunjukkan cuma. Pakai dalil. Mana bukti Allahmu itu maha kuasa? Saya tunggu. Oke, terima kasih. Saya tunggu jawaban dari cuma. Pakai dalil cuma ya. Lanjut Bang Zuma. Jangan hanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo pakai dalil. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku Isa alaihissalam membangkitkan orang mati dengan izin Allah, biiznillah. Jadi Nabi Isa alaihissalam yang kamu palsukan namanya menjadi Yesus, lama-lama menjadi Yesus, itu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Wa uhyil mauta biiznillah. Itu bukti. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau udah aku bilang tadi, Yesus mengakui, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kamu katakan dia Tuhan karena dia membangkitkan Lazarus. Sementara Petrus juga membangkitkan Debata. Kenapa Anda tidak tuhankan? Ayo. Elia membangkitkan orang mati yang sudah berserakan tulang-tulangnya. Kenapa Anda tidak tuhankan? Yesus yang menghidupkan kemudian Lazarus dengan izin Allah, Anda tuhankan. Ya, tamat saudara di situ ya. Petrus menghidupkan Debata, kenapa Anda nggak tuhankan? Lalu kemudian, yang saya minta, kalau Anda punya akal, tolong dong tunjukkan kepada saya akal Anda. Aku ingin lihat wujud akal Anda. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda, boleh tidak saya mengatakan Anda tidak berakal? Memang iya. Boleh nggak? Nah, 3 menit ke depan, saya minta kamu tunjukkan akalmu kepada saya. Mana bukti wujud akalmu itu ada? Kalau kamu tidak bisa menunjukkan akalmu, wujudnya seperti apa, ya mohon maaf saya harus mengatakan kamu ini orang gila. Karena ternyata kamu tidak bisa menunjukkan wujud akalmu. Karena menurut kamu, Tuhan itu harus bisa ditunjukkan wujudnya. Harus mati, harus jadi mayat, harus ditampar, harus diludahin mukanya. Iya kan? Nonotnya harus digunting, disunat.
Iya kan? Itu kan menurut kamu baru boleh memenuhi syarat menjadi Tuhan. Kalau begitu, saya minta tolong wujudkan kepada saya bahwa kamu itu punya akal. Kalau Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda, maka Anda tidak berakal. Sama seperti bembe yang ada di belakang kandang rumah teman saya. Oke? Coba, saya minta 3 menit ini Anda tunjukkan akal Anda. Kalau tidak, nanti Anda saya setarakan dengan bembe. Tahu bembe? Bembe itu adalah rusa dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut. Oke. Yang kita bahas ini, topik kita ini bagian ketuhanan, bukan akal. Satu di situ ya. Ya. Itu yang saya minta. Bukan kita bahas akal ya semua. Yang kita bahas malam ini adalah mengenai ketuhanan, bukti Tuhan itu ada. Bukan akal. Paham nggak? Bukan akal. Ya, begini. Berarti Isa lebih hebat dari Allah. Isa katanya tadi bisa membangkitkan orang ini. Apakah benar Allahmu yang itu, yang memberikan kuasa itu? Berarti buktinya di sini aja bahwa Allahmu itu bukan siapa-siapa, cuma mohon maaf ya. Karena belum ada bukti Allahmu itu bisa menghidupkan atau apa, melakukan apa-apa. Cuman hanya modal saya adalah Allah sebelah saya, itu aja. Menghidupkan apa aja nggak ada kok. Ya, bagaimana bisa saya percaya dengan Allahmu kalau begitu? Kamu selalu mengatakan Yesus tidak berbuat apa-apa. Kan sudah saya bilang itu sisi kemanusiaan, tapi di sisi lainnya bisa membangkitkan orang mati, yang buta bisa melihat, dan banyak lain lagi kuasanya. Bagaimana Zuma? Kalau nggak bisa kasih dalih ke saya bahwa bukti alammu itu ada dan kuasanya apa? Nggak usah saya terusin. Itu tujuan saya sih. Untuk apa kita menggali lebih dalam? Tapi kalau ketuhanan ini tidak jelas pun, untuk apa? Ngoceh tiap hari cuma ngoceh tiap hari. Tapi Tuhannya ada belum tentu ada atau enggak. Buktinya aja nggak ada. Dari tadi saya minta dalih, ada nggak bukti Tuhan betul ada? Cuman ada nggak akalmu? Bukan akal yang saya bahas. Tuhanmu itu ada nggak? Buktinya apa? Dia pernah menyatakan diri atau gimana? Itu aja cuma. Kan saya udah bawa data saya dari tadi. Kalau begini ya untuk apa ya? Kalau memang nggak ada, udah bilang aja nggak ada. Karena Tuhan tidak bisa ini ya udah. Tapi hanya dari beberapa agama hanya Tuhannya Kristen yang pernah menyatakan diri dengan datang ke dunia untuk membuktikan dia itu ada. Haleluya. Dan saya tidak bisa mendapatkan jawaban dari cuma apa kuasa Allahmu itu ada. Karena Yesus berkuasa bisa membangkitkan orang mati. Kuasa Allahmu itu apa? Coba pakai dalil. Kalau nggak bisa jauh udah kita tutup aja. Nggak usah bahas yang lain dulu. Terima kasih. Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Dan tidak patut bagi seorang manusia untuk kemudian mengatakan Tuhan itu harus nyata seperti makhluk manusia dan seterusnya, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan berupa malaikat. Jadi tidak ada itu. Yesus nggak pernah melihat Tuhan. Apalagi kau, yang kau lihat Yesus itu dalam khayalanmu yang bule itu, ya, orang Cina matanya sipit, Amerika matanya kribo, matanya kribo, rambutnya yang kribo, matanya yang bola. Itu kau katakan Tuhan, gitu. Pengen ku tonjok kau. Ya. Tuhan itu bukan manusia, Yesus itu bukan Tuhan. Jangan kau ukur kemudian yang bukan Tuhan itu dengan Tuhan yang saya sembah. Kamu belajar di mana sih?
Al-Quran menjelaskan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya tidak ada, tadinya kau itu mati, mampus. Lalu Allah menghidupkan kau, kemudian Allah mematikan kamu lagi, lalu Allah kemudian menghidupkan kamu lagi nanti untuk masuk neraka. Kemudian kepadanya lah kamu akan kembali. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Lalu kemudian di dalam iman kami sebagai seorang muslim, sudah saya katakan tadi, Nabi Isa wa uhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang mati bukan dari dirinya sendiri tapi dengan izin Allah. Nah, kalau Anda mengatakan udah hentikan aja karena Bang Suma tidak bisa kemudian menunjukkan Tuhannya. Nenekmu kiper, lu pikir Tuhan itu manusia pakai Tuhan kau? Ya, saya juga bisa mengatakan, udah diskusi ini hentikan aja. Ternyata lawan saya tidak berakal karena dia tidak mampu menunjukkan wujud akalnya. Dasar. Coba kau tunjukkan akalmu sama saya. Bisa nggak? Kalau tidak ada yang bisa kau tunjukkan dari akalmu, udah berhenti aja. Berarti saya diskusi dengan orang gila.